Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di pertemuan kali ini untuk membahas materi selanjutnya. Kemudian selawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan presensi guna mengecek kehadiran siswa. Yang pertama Salim, kemudian yang kedua Fajar, kemudian Sinta, ya hadir semua. Kemudian selanjutnya kita akan berdoa dulu agar pembelajaran kita ini bisa dilancarkan dan juga bisa memberi manfaat kepada kita semua. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik. Baik, selanjutnya marilah kita memulai pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana menganalisis dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa buku fiksi adalah buku yang berdasarkan hal yang tidak nyata. Kemudian sedangkan non-fiksi adalah buku yang berdasarkan kenyataan atau bisa jadi sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Nah, pada pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan bagaimana menganalisis dari buku non-fiksi dan buku fiksi. Nah, pada yang pertama kita akan menganalisis. Kita tentukan dulu buku mana yang kita harus analisis. Nah, dalam buku fiksi kita akan mengambil sebuah buku yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelangi adalah sebuah novel fantasi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Dengan judulnya itu Laskar Pelangi, kemudian penulisnya Andrea Hirata, kemudian tebal buku 529 halaman, penerbitnya itu Benteng Pustaka Yogyakarta, dan tahun terbitnya itu pada tahun 2005. Nah, sinopsis dari buku ini, Laskar Pelangi adalah sebuah novel fantasi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Novel tersebut mengisahkan kehidupan 10 anak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, yang bersahabat. Orang tua mereka bekerja sama dengan penambang timah. Nah, dalam buku ini terdapat kelebihannya. Cerita ini memiliki gaya bahasa cinta yang baik yang membuat jalan cerita menarik untuk dibaca. Banyak pelajaran hidup yang bisa diambil dari kisah di atas. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah diberikan. Dan kemudian adapun kekurangan dari buku ini, setting cerita di daerah terpencil sehingga ada beberapa bahasa yang orang awam tidak mengerti. Kemudian analisis selanjutnya adalah identitas buku non-fiksi. Selanjutnya analisis dari buku non-fiksi. Judul buku Pantai dan Kehidupannya, kemudian penerbitnya PT Indah Jaya, tahun terbitnya pada tahun 1996, diterbitkan di Kota Bandung, jumlah halaman 64. Nah, sinopsisnya, Edi Kusono adalah penulis buku Bacem dan Tear Life yang mengungkapkan bahwa pantai tidak hanya berguna sebagai tempat hiburan, pantai juga memiliki banyak manfaat yang sangat penting bagi manusia. Misalnya yaitu dalam bidang ekonomi, pantai menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk mencari nafkah dengan cara memancing. Nah, kekurangan atau kelebihan dari buku ini. Kelebihannya adalah informatif, lengkap, dan bersifat logis. Menggunakan kalimat yang sederhana sehingga lebih memudahkan bagi yang membacanya.
terdapat gambar yang relevan. Kemudian kekurangannya, desainnya tidak begitu menarik, gambar yang disajikan tidak begitu menjadi berwarna, dan sebagainya. Baik, itulah tadi penjelasan atau pembahasan kita tentang analisis buku fiksi dan non-fiksi. Bagi adik-adik sekalian yang tidak mengerti, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, pertanyaannya adalah jenis buku apa saja yang berkenaan dengan buku non-fiksi? Ya, jawabannya adalah buku yang ya sifatnya sesuatu yang intinya buku itu bersifat benar-benar terjadi, itu adalah buku non-fiksi. Jadi bisa kita tahu mungkin buku pembelajaran, buku artikel ilmiah yang berdasarkan tentang penelitian dan sebagainya, itu bisa dikatakan non-fiksi. Artian benar-benar terjadi atau berdasarkan hal yang nyata. Kemudian begitupun sebaliknya tentang buku fiksi, hal yang tidak benar-benar terjadi, mungkin buku tentang dongeng si kancil, dongeng pada zaman dahulu dan sebagainya. Ya, demikian. Baik, saya pikir itu saja pertemuan pada kali hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, sebelum pulang mari kita sejenak berdoa sebelum pulang agar apa yang kita pembelajaran tadi bisa bermanfaat dan juga bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kita berdoa untuk pulang. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.